Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, ya baik. Nah, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kalian mohon perhatiannya dulu. Teman-temannya ada yang tidak hadir. Semua hadir, ya bagus sekali ya kalau semua hadir. Jadi kita tidak ada teman-temannya yang ketinggalan nanti. Nah, jadi minggu lalu Bapak sudah sampaikan apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Jadi yang kita bahas adalah penataan produk atau display. Seperti itu. Nah, buku yang minggu lalu dibagikan sudah dibawa. Sudah kan? Ya, bagus. Sudah. Nah, kalau sudah dibawa, sudah dipelajari. Ya, yang penting kan dipelajari ya. Jadi, kita masuk ke materi. Bapak mau tanya, dari kalian ada yang pernah ke mall atau supermarket? Pernah? Semua pernah ya? Ada yang tidak pernah? Ya, semua pernah. Nah, jadi di situ pasti kalian menemukan benda-benda yang tertata dan tersusun rapi. Bahkan ada baju, benda atau apa itu kayak di rak dalam box seperti itu, box kaca itu. Nah, biasanya harganya mahal dan biasanya kita tertarik yang melihat barangnya tersebut, ya kan? Ya. Nah, tapi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas hal itu di penataan produk atau display. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian penataan produk atau display. Nah, dari anak-anak, siapa yang tahu atau sempat membaca mengenai pengertian penataan produk atau display? Ya, angkat tangannya ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak dengarkan. Yang lain tolong dengarkan temannya berbicara ya. Ya, bagus sekali. Itu pendapat dari teman Anda. Ada yang lain memiliki pendapat yang lain? Ya, silakan yang di belakang, silakan. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu tadi pendapat dari dua teman kalian mengenai display atau penataan produk. Ya, jadi Bapak jelaskan secara etimologinya. Nah, display berasal dari berapa kata? Ya, dua kata. Bahasa display ini berasal dari bahasa Latin, asal kalian tahu. Nah, yang terdiri dari dua kata yang disebutkan tadi, yaitu dis dan play. Nah, dis artinya terpisah dan play artinya melipat. Jadi display dia bisa diartikan sebagai membuka lipatan untuk melihat. Seperti itu. Nah, arti lainnya ingin melihat keberadaan suatu produk secara lebih jelas di tempat-tempat pemajangan, ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan display. Nah, tadi ada pengertian display. Terus apa sih tujuannya? Pasti ada ada pertanyaan seperti itu. Nah, yang tahu atau yang pernah baca buku, baca di internet dimanapun mengenai display, ya, ayo angkat tangan. Tujuan display, Bapak kasih bocoran itu ada dua. Nah, 1 dan 2. Yang bisa jawab Bapak kasih nilai. Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Piki, ya, yuk Piki. Pertama. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Yang pertama itu adalah menarik perhatian pembeli. Nah, dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna yang menarik atau lampu-lampu yang berkedap-kedip berwarna-warna biar kita tertarik untuk melihatnya, seperti itu. Dan yang kedua, ada yang bisa? Selanjutnya, ya Dan, silakan Dan. Ya, kamu.
Ya, bagus, bagus sekali. Ada yang lain temennya? Sebelahnya, coba sebelahnya. Ya, kamu. Ya, bagus sekali. Jadi, yang kedua itu menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut. Seperti itu. Seperti yang Bapak bilang tadi itu, dipajang di tempat yang sering kita lihat, di tempat baru masuk sudah kelihatan seperti itu, dan di desain sedemikian rupa sehingga kita tertarik untuk membelinya gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi display. Nah, tadi ada tujuannya, sekarang fungsinya apa? Nah, display mempunyai dua fungsi dasar. Ada yang tahu dari kalian dua fungsi dasarnya? Ayo. Ya, silakan. Dua fungsi dasar. Satu aja, ya kamu satu aja, nanti temannya kasih lagi satu. Yuk, satu aja. Ya, bagus. Bagus, ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari temannya? Tadi temannya mengatakan meningkatkan produktivitas. Ya, betul sekali itu. Ada yang bisa menyempurnakan? Ya, coba Kristia, coba yuk. Ya. Ya, betul sekali. Jadi fungsi display yang pertama itu meningkatkan produktivitas penjualan. Ya, display dapat membangkitkan perhatian dan mendorong penjualan barang dagang yang menjadi prioritas atau diutamakan. Jadi itu. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua apa? Ayo silakan. Ya, coba kamu. Ya, menciptakan citra. Menciptakan citra. Ada yang bisa menjelaskan apa yang itu yang dimaksud menciptakan citra itu? Ya, silakan yang sebelahnya itu. Ya. Ya, betul sekali. Jadi fungsinya yang kedua itu display dapat menciptakan suatu image ya yang diinginkan dan mempertahankan posisi lembaga retail store pada daerah pemasarannya. Jadi misalnya apa namanya, di sekitar sekolah kita ini ada perusahaan fotokopi. Nah, jadi dia itu memberikan pelayanan yang baik agar apa namanya, namanya dia itu tetap baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas tentang manfaat display. Nah, dari tujuan tadi pasti ada manfaatnya, ya enggak? Ya. Nah, di sini manfaat display ini ada dua, bagi konsumen dan bagi perusahaan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagi konsumen? Ya, konsumen terlebih dahulu, ayo. Bagi konsumen terlebih dahulu. Yang pertama, silakan kamu. Ya, betul. Mudah untuk dimengerti. Ya. Yang kedua. Yang kedua, mudah untuk dilihat. Yang ketiga, mudah untuk memilih. Ya, betul sekali. Yang keempat, ayo. Ya, yang lain dong, yang lain. Ya, Piki, yuk Piki. Mudah diambil dan diletakkan kembali. Yang terakhir. Selanjutnya. Ya, Intan lagi. Ya, Intan. Ya, mudah dirapikan. Betul sekali. Jadi manfaat bagi konsumen itu yang pertama, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dilihat, mudah untuk memilih, mudah untuk diambil dan diletakkan kembali, dan mudah untuk dirapikan. Ya, jadi itu manfaat bagi konsumen. Ingat ya, itu bagi konsumen. Nah, beda untuk bagi perusahaan. Nah, untuk bagi perusahaan yang manfaat display bagi perusahaan, ada yang bisa? Satu, yuk. Ya, kamu. Meningkatkan penjualan, ya betul sekali. Meningkatkan penjualan. Yang kedua, ya Ratna. Ya, meningkatkan store image.
Yang ketiga. Ya, yang lain. Coba yang kamu yang di belakang, siapa namanya? Yang di belakang? Ferry, ya, Ferry. Ya, silakan kamu, Fer. Ayo, Fer. Ya. Ya, betul. Meminimumkan barang yang kosong atau out of stock namanya ya. Nah, yang keempat. Coba yang keempat, ayo. Ya, betul sekali. Mengidentifikasi laku tidaknya suatu produk. Nah, jadi manfaat display bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan penjualan, terus meningkatkan store image, meminimumkan out of stock atau barang yang kosong, dan mengidentifikasi laku tidaknya suatu produk tersebut. Ya, jadi itu manfaat-manfaat bagi perusahaan dan bagi konsumen. Nah, kita lanjut ke materi ruang lingkup penataan produk. Nah, ruang lingkup penataan produk ini dalam mengembangkan suatu produk perencanaan, produk harus membagi produknya menjadi 3 tingkat. 3 tingkat ya. Ya, 3 tingkat itu apa? Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo. Yang pertama, tingkat yang pertama produk apa? Ya, produk inti, betul sekali. Yang kedua. Ya, kamu silakan. Angkat tangan. Ya, produk berwujud, betul sekali ya. Produk berwujud. Yang ketiga, yang terakhir, ada 3 tadi. Yang terakhir ayo. Produk normal. Produk normal itu masuknya ke produk berwujud. Jadi dia itu sama. Produk berwujud atau produk normal. Sama dia yang kedua itu. Yang ketiga ayo. Ya, betul sekali. Produk tambahan atau produk yang disempurnakan. Nah, dari ketiga produk itu, ada yang tahu pengertiannya? Yuk, yang bisa ngasih pengertian, memberikan pengertian, dan memberikan satu contoh saja, Bapak kasih nilai plus buat kalian. Yuk, yang bisa, yuk. Yuk, angkat tangannya. Ayo, jangan malu-malu. Yuk, kita belajar di sini, belajar berbicara, kita sama-sama belajar. Ya, silakan. Namanya siapa? Pulpen Bapak mana ini? Ya. Namanya siapa? Sebutkan nama dan nomor urut ya. Namanya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Contohnya silakan, contohnya. Contohnya apa? Ayo dong, produk inti apa contohnya, yuk. Tadi udah benar, pengertiannya benar, contohnya. Ya, bisa. Ya, yang bisa ngasih contoh, ayo. Bapak kasih nilai setengah-setengah nih. Sama Diki tadi ya. Ya, Bapak kasih nilai setengah-setengah sama Diki, yuk. Silakan, siapa yang bisa? Ya, kamu. Contohnya. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali apa yang dikatakan contohnya tadi. Jadi produk inti adalah produk sesungguhnya yang harus dibeli oleh konsumen karena memiliki manfaat sebenarnya. Nah, contohnya yang dikatakan tadi, temannya tadi apa? Seorang wanita membeli lipstik. Ya, oke. Seorang wanita membeli lipstik. Pada hakikatnya pada hakikatnya bukanlah membeli seperangkat atribut kimiawi dan fisik itu sendiri, tetapi yang dibelinya adalah sebuah harapan untuk tampil lebih cantik dan menarik. Ya, betul sekali. Jadi kandungan lipstik itu kan ada kandungan kimiawinya. Nah, jadi bukan itu yang diharapkan oleh pembeli si wanita ini, bukan itu yang dibeli, tapi dia sudah memikirkan saya mau membeli lipstik agar saya cantik dan tampil menarik seperti itu. Tapi
kimiawinya itu harus dibawa gitu. Itu maksudnya apa namanya, produk inti tadi. Nah yang kedua, produk berwujud. Yuk siapa yang bisa? Ini temannya udah 2 orang yang udah dapat nilai plus atau nilainya lebih lah dari kalian. Yuk, yang lain dong, jangan yang tadi, biar sama-sama dapat nilai. Yuk ya, silakan Fik. Ya, ya betul sekali apa yang dikatakan Vicky tadi. Contohnya juga udah betul. Jadi produk berwujud itu adalah produk yang ditawarkan secara nyata dan lengkap kepada konsumen, yang terdiri dari pembungkus, nama merek, mutu, corak, dan ciri khas dari produk yang ditawarkan. Contohnya seperti TV, radio, seperti itu. Nah, jadi kalau kita membeli TV dan radio itu kan mereknya ada. Nah, udah jelas, kita bawa barangnya udah jelas. Dari pembungkusnya sudah jelas juga TV, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga yuk. Tadi Vicky dapat nilai ya, Vicky. Oke. Ya. Yang ketiga, yuk yang bisa angkat tangan, sebutkan nama dan nomor urut. Ya, kamu. Ya, silakan. Nama Rina. Nomor urut 7. Oke. Ya, silakan Rin. Ya. Ya, contohnya? Ya, betul sekali ya. Nah, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh teman saudara tadi. Produk tambahan itu adalah produk yang ditawarkan yang mencakup keseluruhan manfaat yang diterima atau dinikmati pembeli. Ya, contohnya itu pembelian produk yang memberikan pemasangan atau garansi, seperti kita membeli AC. Nah, kita membeli AC, pasti tukangnya itu langsung membawakan AC itu ke rumah dan langsung memasangkannya, dan dia juga memberikan garansi, misalnya garansinya 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun itu AC-nya sudah rusak karena memang teknisnya, mungkin bisa AC-nya diganti, seperti itu ya. Jadi itu tadi betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman saudara tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk penataan produk. Nah, di sini dalam bentuk penataan produk ini ada beberapa bagian penataan. Nah, ada yang tahu bagian pertama apa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Penataan bagian depan atau window display. Nah, apa itu window display? Ya, ayo. Ya, silakan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh teman saudara tadi. Window display adalah cara memajang sampel barang, gambar, kartu, simbol-simbol bagian atau simbol-simbol yang disimpan di bagian depan. Nah, seperti itu. Tujuannya untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagang. Contohnya itu tadi dah, yang barangnya yang di box kita taruh di bagian depan. Nah, karena juga menjaga keamanannya. Nah, yang kedua itu interior display. Ya, betul sekali. Ya, apa? Pengertiannya langsung? Ya, betul. Nah, interior display adalah pemajangan barang dagang di dalam toko. Interior display banyak dipergunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti itu. Yang ketiga, ya tanya ya. Ya, ada interior, pasti ada eksterior. Oke, eksterior display. Apa itu? Ayo silakan. Ya, betul sekali. Eksterior display adalah pemajangan barang dagang di tempat tertentu di luar kegiatan usaha. Bisa digunakan, misalnya penjualan sistem ini banyak digunakan untuk promosi barang. Jadi misalnya di depan toko Indomaret misalnya,
di depannya itu akan ada seperti dia membuka lapak. Biasanya ada tulisan diskon seperti ini, beli 2 gratis 1 seperti itu. Itu contohnya. Nah, yang keempat itu ada, ya betul. Ya, selalu JP. Langsung ininya, apa namanya pengertiannya? Ya, betul sekali ya. Jadi, empat itu adalah apa namanya? Solari display. Nah, menempatkan barang dagang di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, karena sudah waktu, jadi Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Oh ya, agar ada bekal untuk kalian, Bapak kasih 2 tugas ya. Tugasnya nggak banyak kok, 20. nggak 2 aja. Nah, tolong dicatat. Udah siap? Ya. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang display dan sebutkan manfaat display bagi perusahaan. Nah, itu aja. Nah, ya. Yang kedua, sebut dan jelaskan penataan produk. Yang terakhir tadi. Ya. Ya itu aja tugas untuk kalian. Nah, karena sudah waktu, mari kita tutup pembelajaran ini. Karena tadi kita awali dengan doa, mari alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa akhiri dengan selamat pagi.